Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para alim ulama, para habaib, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus keluarga almarhum Dr. K. Saudi Abdul Razak, wabil khusus Kiai Haji Khairi, Dr. Kiai Haji Khairi, Gus Iim, Gus Imam, Gus Iful, dan Gus yang lain, santriwan santriwati, para wali santri, hadirin hadirat yang seluruhnya kami hormati. Alhamdulillah, di malam yang penuh barokah kita berkumpul untuk mengenang sekaligus mengirimkan bacaan untuk beliau, manfaatnya mudah-mudahan beliau di alam kubur oleh Allah Ta'ala ditempatkan di tempat yang paling baik. Seluruh amal dan perjuangannya selama beliau hidup mudah-mudahan diterima oleh Allah. Sebagai makhluk dhaif, lemah, tidak punya kekuatan di mata Allah, manusia salah, khilaf, dosa itu adalah sifatnya. Mudah-mudahan kesalahan, kekeliruan, kealpaannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa kami sanjungkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kepada saudara pembawa acara, sekaligus terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh keluarga tadi tidak sempat hadir di pagi hari. Karena undangan sudah lama, saya harus ke Pontianak. Pulang sampai di peniraman ini, sholat asar di pondok Darut Thalibin, anak-anak sudah keluar. Saya pun sembahyang, habis itu langsung undangan lagi di daerah peniraman itu juga. Sehabis maghrib, tidak boleh tidak, saya harus kemari. Sekalipun capek bagaimanapun, saya harus kemari. Ya alasannya idkhalus surur ala qalbi mu'min shadaqatun. Ingin membahagiakan hatinya orang mukmin, terlebih keluarga almarhum. Kemana orang peniraman, kondak nongol, kondak hadir. Jadi sekalipun kita ini datang kemari dengan melambaikan tangan, dengan tangan kosong, tidak membawa ini dan itu dan sebagainya, yang penting sudah nampak hadir di sini, insya Allah mudah-mudahan akan mengurangi kesusahan, duka beliau-beliau, mudah-mudahan amin Allahumma amin. Hadirin sekalian yang kami hormati, kalau bicara soal kematian, Rasulullah yang meninggal dunia ini, Pak, Sayyidina Abu Bakar tidak ada di tempat. Sayyidina Umar yang ada di sana mutar-mutar. Ada yang mengatakan membawa pedang. Siapa yang bilang Muhammad itu mati? Siapa yang bilang, ayo akan saya tebas potong batang lehernya. Karena tidak percaya, tidak mau kalau beliau itu dibilang mati. Kenapa? Tidak pantas kalau beliau itu dibilang mati. Saya juga begitu.
Kiai Saudi ini rasanya tidak mati menurut saya. Karena saya berjumpa beberapa waktu yang lalu itu orangnya masih gagah, ganteng, orangnya tawadhu, orangnya ini dengan kawan-kawan siapapun orangnya rendah diri. Ya Allah. Karena nampaknya semuanya orang yang hadir atas kematian baginda Rasul ini, sahabat-sahabat yang lain itu takut. Pada waktu itu sahabat Abu Bakar tidak ada di tempat. Setelah datang diberitahu atas kematian baginda Rasul ini, orang sudah pada ketakutan karena Sayyidina Umar ngamuk. Kalau Sayyidina Rasulullah dikatakan meninggal dunia dan sebagainya. Abu Bakar naik ke atas mimbar, memberitahukan kepada halayak ramai, terutama yang diberitahu adalah Sayyidina Umar yang ngamuk, yang tidak nerima atas keberangkatan beliau menghadap Allah untuk yang terakhir kalinya. Artinya terakhir kalinya tidak akan kembali lagi ke dunia. Sahabat Abu Bakar membaca ayat barangkali, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihim qad khalat, bagaimana Pak Kiai qad khalat min qablihi rusul. Betul. Jadi katanya sahabat Abu Bakar ini, wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu tidak ada yang lain, bukan siapa-siapa terkecuali seorang utusan. Min qablihi rusul, yang sebelumnya itu sudah banyak utusan-utusan yang lalu. Yang lalu itu utusan yang lalu meninggal dunia diganti dengan yang lain, meninggal dunia diganti yang meninggal dunia diganti yang lain. Nabi Muhammad sekarang ini sudah gilirannya, baru menerima Sayyidina Umar. Ya Allah, seolah-olah saya tidak pernah membaca ayat itu, ya Allah, karena saya tidak menerima rasanya untuk beliau itu meninggal. Yang jelas inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Karena milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita kepada Allah rajiun, pasti kembali. Sedangkan kita ini hadirin sekalian yang kami hormati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tahu. Katanya Rasul ini, ja'al mautu baghtatan, kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak ada yang ngasih tahu sama keluarga, tidak ada surat dari sebelumnya kematian, bulan ini, tahun ini, tanggal ini, hari ini, tidak ada itu. Ja'al mautu baghtatan, tiba-tiba. Ya Allah, tiba-tiba jam 11 ada WA, ya Allah, benar tidak, benar tidak, benar tidak. Ya Allah, ini tiba-tiba, memang tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Sedangkan selanjutnya habis itu, wal qabru sunduqul amal, sedangkan kuburan itu adalah kotak daripada amal. Kalau kita ini tidak ada membawa amal ke alam kuburan ini, jangan coba-coba mati. Makanya Al-Quran Allah Ta'ala melarang mati itu, melarang, dilarang mati itu. Di mana yang melarang? Wala tamutunna, kamu tidak usah mati, tidak boleh mati kamu itu. Benar, diberitahu di sana itu, illa wa antum muslimun. Cuman kalau kamu maksa mati silakan, cuman kamu itu harus Islam. Kalau tidak Islam jangan coba-coba mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sayyidina Ali mengatakan, tamamun ni'mah al-mautu alal Islam wal iman. Nikmat yang paling sempurna itu bukan kaya raya, bukan banyak harta, banyak tanah, banyak usaha, ini enggak. Kematian yang membawa Islam dan iman. Saya yakin dan percaya, insya Allah beliau itu akan membawa Islam dan iman. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Kenapa saya bilang semacam itu? Iya, hadis mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasanun.
Apapun yang dilihat oleh orang-orang Islam itu baik, di hadapan Allah juga baik. Saya menilainya Kiai Saudi Abdul Razak ini orangnya baik, orangnya santun. Kalau kumpul dengan saya, ya Allah, mijit saya. Kalau ketemu saya datang ke rumah ini bawa obat, beliau yang bawa obat kepada saya. Nanti kalau ada yang cocok Kiai, saya ngirim lagi Pak Kiai obat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ya Allah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tinggal kenangan. Mari kita bercermin kepada beliau. Khususnya tidak usah sekarang ini bercermin kepada Rasul, tidak mampu terlalu jauh, begitu loh. Kita bercermin kepada yang lebih dekat, kepada guru, di atasnya guru, di atasnya guru, di atasnya guru. Karena yang jelas kita ini wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atasnya yang pintar itu ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih. Sampai yang di atas itu adalah Sayyidina Ali. Sampai di atas Sayyidina Ali adalah baginda Rasul. Makanya Rasul mengatakan, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah ibu kota ilmu. Ali adalah pintu gerbangnya. Orang akan datang ke ibu kota harus melalui pintu gerbang. Artinya kalau ada persoalan tentang agama apapun bentuknya, tidak usah nanya saya, datang kepada Ali. Jadi kita ini hadirin sekalian, bercermin kepada yang ada. Marilah kita sekarang ini belajar. Siapa beliau, siapa beliau, siapa beliau, siapa beliau. Saya keluar masuk di rumah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kata saya. Beliau sudah berangkat duluan, beliau sudah berangkat duluan, ya Allah, ya Allah. Karena saya turut serta hadirin. Perjuangan beliau itu awal-awalnya saya turut serta kemana-mana. Saya dukung Pak Kiai, saya dukung Pak Kiai. Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir. Insya Allah saya ada di belakang Pak Kiai, di dalam perjuangan Pak Kiai. Karena saya lebih tua di sini, lebih tua saya. Kematian itu tidak ada tartibu seperti halnya fardunya wudhu. Yang tua mati duluan, tidak. Ini buktinya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Makanya kita ini karena tidak ada yang tahu, mari kita harus selalu bersiap-siap. Siap-siap menghadapi kematian. Ya kalau beliau, kalau kita, persiapannya sampai di mana? Ini Bapak Ibu hadirin sekalian. Malahan dakwah pertama Rasulullah kumpulkan keluarganya. Setelah pertama Iqra, kemudian ya ayyuhal muddatsir, kemudian fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Kamu itu sekarang terang-terangan Muhammad, jangan dakwahnya sembunyi-sembunyi seperti 3 tahun yang lalu itu. Tutup rumah, belajar Al-Quran, belajar Al-Quran. Sekarang ini fasda bima tu'maru. Apa yang kamu perintahkan, terang-terangan aja. Langsung Rasulullah ini kumpulkan keluarganya. Kapan mengumpulkan keluarganya? Setelah ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung wa anzir ashiratakal aqrabin. Coba kamu beri peringatan kerabatmu yang dekat, kelompokmu yang dekat, saudara-saudaramu yang dekat kamu. Silakan. Faballaghum risalat Rabbi. Rasulullah langsung sampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menyampaikan tugas pertama kali Rasulullah kepada keluarganya ini hadirin sekalian, beliau mengatakan qala lahum innar raidah la yakdzibu ahlahu. Ingat bahwa yang namanya pengintai, bahwa yang namanya intel, bahwa yang namanya polisi mata-mata itu tidak akan bohong kepada keluarganya. Bagaimana? Wallahi, bersumpah beliau, demi Allah, lau kadzabtun nasa ma kadzabtukum. Kalau saya bohong kepada semuanya manusia, saya tidak akan bohong kepada kamu semuanya. Walau gharartun nasa ma gharartukum. Kalau saya ini tipu semuanya manusia, saya akali semuanya manusia, saya tidak akan menipu anda ini. Apa selanjutnya? Dilaksanakan. Wallahi innakum la rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi kafah. Demi Allah, saya ini adalah utusan Allah
khusus untuk kamu, dan umum untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad adalah nabi yang umum untuk semuanya, lain daripada nabi-nabi yang lain. Khusus untuk untuk kaum ini. Rasulullah tidak hanya untuk orang Mekah. Khusus ilaikum, khusus untuk kamu, wakafah dan umum untuk semuanya manusia di dunia ini. Apa yang telah disampaikan setelah itu yang disampaikan? Wallahi la tamutunna kama tanamun. Demi Allah, kamu pasti akan mati seperti halnya kamu ini akan tidur. Kita nanti kan tidur ini. Ini sama dengan kata Rasulullah. Kita semuanya nanti ini akan tidur. Berarti sumpahnya Rasulullah, demi Allah kita semuanya ini akan mati. Sama kamu semuanya ini sekarang ini akan tidur, katanya Rasulullah. Dilanjutkan, wallahi la tub'atsunna kama tastayqidun. Demi Allah, kalian semua ini setelah tidur pasti akan bangun. Orang mati, setelah mati ada di dalam kuburan, akan tub'atsun, dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalnya. Wala tujzaunna, akan dibalas kamu semuanya. Bil ihsani ihsana, yang baik dibalas dengan baik. Wa bisu'i su'a, yang jelek dibalas dengan yang jelek. Wa innahal jannatu abada, bisa saja surga selamanya. Sebaliknya bisa au bin nari abada, atau neraka selamanya, kata baginda Rasul. Kita tinggal memilih. Berarti kalau sudah memilih, Rasulullah memberikan kebebasan kepada kita. Masyita, hiduplah sesuai kemauan Anda. Ini diperintahkan, silakan Anda bebas hidup, kata baginda Rasul. Setelah itu, wa'abid masyita, silakan Anda cintai sesuka Anda, apapun kamu cintai. Cinta rumah, cinta perusahaan, cinta mobil, cinta kendaraan, sepeda motor, cinta tanah dan sebagainya. Silakan, cinta manusia, cinta HP, silakan. Namun kata Rasulullah, fa innahu mufariqu, yang Anda cinta itu pasti berpisah, pasti selamat tinggal, pasti goodbye. Ingat Pak, orang meninggal siapa yang gaya? Ditinggalkan semuanya. Kalau di sini Pak Jinayat Galang, hartanya tinggalkan. Di Peniraman Pak Ji Ma'ruf, ditinggalkan. Pak Ji Sulaiman, ketua EKBM dulu di Pontianak, semuanya ditinggalkan. Kemudian Pak Ji siapa? Pamannya Kiai Abdul Muthalib itu yang baru saja ini, semuanya ditinggalkan, Bapak Ibu hadirin sekalian. Kemudian yang terakhir perintahnya Rasul, wa'mal ma syi'ta, silakan Anda perbuat sesuka Anda. Cuman Anda ingat, fa innaka majziyum bih, apa yang kamu perbuat itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau perbuatan kamu ini baik, balasannya baik, surga dari Allah. Kalau jelek, balasannya jelek, berarti neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekelumit apa yang dapat kami sampaikan akan menjadikan bahan pemikiran kepada kita sekalian, bahwa kita ini pasti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kembali ke hadapan Allah, tidak menjadi tanah, akan tetapi dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Mudah-mudahan kita sekalian, barokahnya para alim ulama, tokoh-tokoh NU, termasuk Kiai Saudi, sekeluarga dan sebagainya, sama, karena kita perhatian sama beliau. Mudah-mudahan kalau kita ini meninggal dunia akan diperhatikan oleh semua orang. Amin Allahumma. Kalau kita ini biasa ngirimi Fatihah kepada orang lain, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya Allah ampuni kami, ampuni saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, maksudnya mati dahuluan. Ini perintah Allah supaya didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terdahulu didoakan selamat. Kalau kita ini biasa mendoakan orang lain untuk menjadi orang yang selamat,
insya Allah kita pun di kemudian hari nanti akan didoakan untuk menjadi orang yang selamat di hadapan Allah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.